Small eater itu memang itu anaknya masukannya makannya sedikit-sedikit. Yang bisa kita bantu lakukan dikasih yang padat kalori. Sedangkan untuk yang picky eater, kita bisa ajak anak untuk sambil membuat MPASI itu bisa diajak untuk melihat. Feeding rules yang benar itu untuk tahap MPASI. Usahakan makan juga habis dalam 30 menit. Lingkungannya dibuat jangan terlalu banyak orang yang berlalu lalang yang bikin anaknya itu mungkin jadi keganggu, kedistrak. Setiap fase yang dilalui ibu dan anak itu punya tantangannya sendiri-sendiri. Mulai dari hamil, melahirkan, menyusui, dan MPASI ini ada seninya masing-masing. Nah, buat teman-teman yang lagi bingung anaknya GTM, kesulitan MPASI, dan lain-lain, hari ini aku sudah bersama dengan ahlinya. Kita akan bahas seputar GTM dan lain-lain dengan Dr. Nur Maulidia, IBCLC, dan Cimi, yang juga konselor laktasi dan konsultan MPASI. Halo, selamat sore dokter. Selamat sore. Aku panggil dokter Dea ya berarti ya. Iya. Oke dokter Dea, terima kasih sudah hadir memenuhi undangan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai masalah saya sendiri, masalah MPASI. Ya, karena saya juga lagi fase MPASI ya anaknya. Jadi mungkin banyak pertanyaan juga dari saya dan juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di rumah. Nah, dokter apa kabar? Alhamdulillah sehat dan baik. Sehat dan baik. Oke, nah sebagai konselor MPASI ini dok, dan sepengalaman dokter, permasalahan terbesar MPASI di Indonesia itu apa sih? Baik, permasalahan terbesar MPASI di Indonesia itu yang pertama paling sering itu masalah pengetahuan tentang kebutuhan gizi anaknya tuh gimana gitu. Dan kadang terlalu terpaku dengan apa yang ada di sosial media saat ini gitu ya. Jadi kayak misalkan kita kan terpaku melihat kebutuhan bayi siapa seperti itu. Jadi kadang suka terpaku kepada sosial media yang mana nggak 100% benar kan ya informasi dari sana. Jadi kadang ibu tuh suka bingung menentukan harus memberikan seperti apa sih untuk anak aku karena terlalu banyak melihat orang-orang sekitar seperti itu. Oke, berarti banyak ibu-ibu nih yang sekarang suka lihat TikTok, lihat anak orang lain tuh kayak gimana makannya segala macam. Betul. Oke, tapi kan sebenarnya sudah banyak ya dok untuk berita-berita positif seperti nutrisinya yang cukup tuh seperti apa. Betul. Tapi masih banyak juga yang belum paham tentang nutrisi dok. Masih banyak yang bertanya teksturnya tuh harus kayak gimana gitu. Terus juga kayak kapan harus dinaikannya dan apa aja sih yang harus diberikan saat MPASI itu masih banyak yang bertanya juga seperti itu. Oke, sebagai konselor MPASI sebenarnya apa yang seharusnya diberikan di pertama MPASI? Kalau untuk pertama MPASI itu kita bagi ke 3 tahapan. Yang pertama itu kan dari usia 6 sampai 8 bulan ya. Itu biasanya masih teksturnya padat, lumat, bubur, tapi buburnya tuh bubur lumat ya. Jadi bukan bubur yang cair. Bukan yang encer. Nah, kemudian teksturnya juga halus seperti itu. Sedangkan kalau udah masuk 9 sampai 11 bulan, di situ anak sudah bisa mendapatkan bubur yang mungkin sedikit lebih bergerindil, yang lebih kasar, ditambah dengan tambahan lauk-lauk yang misalkan cincang halus sampai ke cincang kasar. Dan di atas 12 bulan di situ mulai diberikan menu keluarga yang mana makanannya itu sama seperti yang kita makan sehari-hari. Oke, berarti nasi putih biasa itu udah bisa di umur 12 gitu ya? Iya, betul. Oke. Tadi kan di awal dibilang bahwa di umur 6 sampai dengan 8 bulan itu yang bubur halus ya? Iya. Lumat tapi tidak cair. Betul. Berarti semuanya itu dicampur menjadi satu protein-proteinnya. Betul sekali. Oke. Setelah itu di 9 bulan sampai 11 bulan dipisah. Iya, biasanya terpisah gitu. Antara bubur dengan si protein-proteinnya. Oke, nah tapi pemberian karbohidrat proteinnya ini itu sebenarnya sebebas-bebasnya aja atau sebenarnya ada sih takaran-takarannya? Sebenarnya ada takarannya. Jadi kayak misalkan karbohidrat itu di angka 35 sampai 55%. Kemudian protein 10 sampai 20% dan juga lemak itu 35 sampai 65%. Jadi memang ada takarannya. Kalau misalkan gampangnya karbohidrat itu setara dengan 1 kepal
tangan bayi setiap kali makan. Terus kalau misalkan protein 1 telapak tangan kayak gini. Sedangkan lemak itu kurang lebih 1 jempol orang dewasa. Oke. Nah, tapi kan lemak sendiri dapat dari mana, Dok? Lemaknya itu sendiri bisa didapetin dari misalkan lemak yang hewani kan, kayak misalkan lemak hewan ya, kita tahu dari kulit ayam, gaji seperti itu. Dan juga nabati kayak misalkan kacang-kacangan kan kalau kita sangrai suka keluar minyaknya ya, bisa jadi seperti itu juga. Tadi kan dokter bilang bahwa permasalahannya itu adalah ketidaktahuan orang tua terhadap nutrisi dan juga sering lihat TikTok. Betul. Tapi yang paling bahaya yang mana nih? Yang paling bahaya tentunya adalah sering melihat sosial media pastinya. Oke. Emang sebahaya apa sih, Dok? Maksudnya ada nggak sih konten-konten yang menurut dokter tuh salah banget nih, tapi banyak orang yang ngikutin? Kalau yang salah banget sih mungkin bisa dikatakan nggak 100% salah banget ya. Ini kan maksudnya konteks melihat sosial media itu tidak murni 100% benar gitu. Jadi kayak misalkan mereka terlalu berpatok kepada patokan sosial media itu sendiri. Sedangkan kayak misalkan anak itu kan butuh sesuai dengan kebutuhan gizi yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi artinya kadang jadi melenceng gitu, terlalu berpatok kepada sosial media itu tadi. Nah, kapan sih ibu itu harus peka terhadap kondisi anak saat empasi? Khususnya mungkin ada alarm-alarm gangguan. Emang ada empasi yang ada gangguan-gangguannya? Tentu ada. Biasanya kan anak-anak itu pas pertama kali MPASI nggak selalu semulus dan semudah itu ya. Kayaknya dikit deh yang mulus. Dikit sekali ya mulus ya, banyak banget dramanya ya lebih tepatnya. Jadi kayak misalkan pertama kali makan MPASI mungkin masih oke, tapi ketika makan seminggu, 2 minggu, tiba-tiba muncul tuh yang namanya penolakan makan, gagging, kayak anaknya tuh mau muntah gitu, dan atau malah dihoek terus gitu setiap kali makanan masuk, dan itu bikin orang tua stres juga kan, karena anaknya ini nyusunya sudah mulai berkurang, berat badannya terganggu, akhirnya jadi mau nggak mau sangat kebingungan gimana caranya ini ngatasin anak untuk bisa makan gitu. Oke, jadi gimana caranya? Untuk masalahnya itu memang tergantung kita lihat sih kondisinya. Seringkali kalau misalkan kita identifikasi nih setiap keluarga nih yang misalkan konsultasi ke saya, itu masalahnya adalah di tekstur makanan yang diberikan. Jadi makanannya itu kadang terlalu encer misalkan ya. Jadi kayak misalkan menggunakan blender untuk menghaluskan buburnya. Nah itu kan kadang kalau pakai blender kita tuh harus tambahin banyak kaldu, banyak air. Efeknya apa? Akan bikin anak itu kenyang semu. Jadi kenyangnya sebentar, gak lama dia lapar lagi. Karena kan kayak kita nih orang dewasa lagi lapar, dikasihnya minuman terus. Efeknya kembung ya. Kembung itu kan kita ya kenyang sih, tapi gak lama pasti lapar lagi. Dan itulah yang kejadian sama anak. Kalau misalkan dia minum atau makan MPASI yang terlalu encer. Jadi gampang lapar gitu. Dan gampang kenyang begitu dua kali makan tuh langsung gitu. Jadi kayak cepet banget dan banyak sisa dong pasti makanannya. Ibu kan pasti stres ya ngelihat makanannya banyak bersisa, nggak habis seperti itu. Jadi harusnya diapain, Dok, kalau nggak di blender? Sebenarnya sih kalau blender itu tuh plus minusnya kan itu tadi ya, dia butuh banyak cairan untuk bisa menggerakkan mesinnya untuk melunakkan si bubur itu tadi kan. Tapi kalau misalkan yang disarankan sebenarnya kita sesimpel mengulek dan juga menyaring. Jadi hasilnya itu teksturnya kayak odol, kayak pasta. Maksudnya tuh kayak apa ya? Ya gitu ya. Maksudnya kalau dituang ke sendok itu kayak slow motion gitu turunnya. Jadi kayak bukan jus, bukan smoothies yang gampang banget turun ke bawah. Seencer itu nggak segitunya gitu. Oke. Ini mungkin buat saya kan udah 3 bulan ya mengalami empasi ini. Tapi sebenarnya nih sebelum mulai empasi itu tuh fase deg-degannya luar biasa. Ini pasti kalau yang anaknya lagi 4 atau 5 bulan itu kayak menghadapi empasi itu banyak sekali ketakutan tersendiri. Nah, sebenarnya apa sih, Dok, yang harus dipersiapkan menuju empasi? Yang pertama itu pengetahuan sih, itu udah nomor 1 banget ya. Jadi kita pengetahuannya ini kalau bisa yang lurus dulu. Jadi kadang jangan langsung kemana-mana ya, kadang kan gitu ya. Kita banyak dengar informasi sana sini jadi buyar, mana nih yang harus didengar gitu. Nah jadi pengetahuan, mungkin bisa konsultasi persiapan MPASI dari sejak anak umur 5 bulan sama konselor MPASI. Jadi lebih jelas, jadi nanti kalau dapat informasi dari luar sana, setidaknya kita tuh tahu mana yang benar
benar dan mana yang tidak harus selalu didengarkan informasinya. Kemudian setelah itu kita juga persiapkan alat-alat MPASI ya. Alat-alatnya itu ya pastikan seperti piring, sendok, mangkok, mungkin juga bisa high chair kalau misalkan memiliki kelebihan ekonomi ya. Terus juga persiapan kayak bahan-bahan makanannya seperti apa gitu, karena kan bagaimana menyimpan bahan-bahan makanan, karena kan MPASI itu kan sedikit sekali ya setiap kali bikin, kan kita nggak mungkin kan nggak kita prepare, jadi kayak istilah di food prep gitu ya, food prep yang untuk 1 minggu, jadi lebih tertata, hari ini makan apa, besok makan apa, seperti itu. Dan juga mungkin kita harus melihat tanda kesiapan dari anaknya itu sendiri, apakah ini anak udah siap untuk makan atau belum gitu. Oke, jadi tadi ada beberapa hal yang wajib ya untuk alat-alatnya, piring, sendok, mangkok. Bisa juga kayak straw cup ya untuk minum ya, straw cup, sippy cup, jadi untuk latihan minumnya. Oke, nah kalau tadi kesiapan MPASI-nya berarti bisa juga datang juga ke konselor MPASI sebulan sebelum lah ya untuk gimana cara MPASI-nya. Oke. Nah, Dok, aku pengen tanya juga ya, Dok ya. Ini kan kalau yang kita tahu kan MPASI itu dimulai dari anak umur 6 bulan. Iya. Nah, tapi ada nggak sih kondisi-kondisi tertentu yang mungkin bisa mengharuskan anak ini harus lebih cepat atau lebih lama? Dan tadi kan dokter bilang ada kesiapan MPASI. Kita harus melihat anaknya udah siap MPASI atau belum. Emang apa kesiapan MPASI itu? Baik, jadi yang pertama itu mungkin tanda kesiapan MPASI dulu nih kita bahas. Tanda kesiapan MPASI itu dilihat anak itu udah bisa duduk tegak, baik itu dibantu atau bisa mandiri ya. Yang kedua, biasanya refleks extrude lidah atau kayak menjulurkan lidah, hoeknya itu udah berkurang. Walau mungkin masih ada ya sedikit-sedikit, tapi udah mulai berkurang, nggak kayak 6 bulan ke bawah gitu ya. Kemudian juga anak terlihat tertarik sama makanan. Jadi kalau misalkan lagi orang tuanya makan tuh kayak pengen ambil gitu. Dan juga koordinasi antara mata dan tangan itu bagus. Jadi kan kayak dia untuk mengambil sesuatu, mendekatkan ke mulutnya itu udah oke gitu. Itu untuk dari tanda kesiapannya. Kemudian pada beberapa kasus ada yang memang dia mau nggak mau MPASI dini. Misalkan anaknya itu berat badannya nggak naik-naik dengan ASI saja. Seringkali penyebabnya gara-gara ASInya juga udah seret. Kan kalau ASI udah seret, ibunya misalkan nggak mau diberikan susu tambahan, mau nggak mau kan jadinya harus tambahan ini MPASI untuk mempercepat ya. Karena kayak kalau ditunggu-tunggu nanti kayaknya nggak kekejar, nanti berdampak kepada pertumbuhan anak, berat badannya nggak naik dan lain sebagainya. Jadi mau nggak mau akhirnya MPASI dini. Dan itu pastinya konsultasi ke dokter spesialis anak dulu. Kalau udah di ACC ya boleh untuk dilakukan. Tapi kalau untuk mengenai MPASI-nya telat, delay gitu ya, lebih dari 6 bulan itu sangat jarang banget sih, karena memang biasanya 6 bulan itu udah siap rata-rata gitu. Dan di awal-awal MPASI ini kan banyak sekali, namanya juga anak belajar ya. Saya selalu bilang bahwa oh yaudah deh belajar gitu. Itu kan pasti banyak sekali gagging ya, atau gumoh, atau gitu kan. Nah itu juga mungkin bisa bikin ibu-ibu di rumah stres juga nih. Apa sih hal-hal yang bisa mengatasi ini? Apakah ini wajar? Jadi kita di rumah bisa lebih tenang, dan kalau misalkan wajar, apa yang harus kita lakukan? Baik. Gagging itu sebenarnya normal ya, karena kan artinya itu tadi ada refleks extrude lidah pada bayi yang 6 bulan itu rata-rata sudah berkurang, tapi ada yang masih aktif. Dan kuncinya yang pertama adalah kita nggak boleh panik. Kita nggak boleh panik, tetap tenang, dan kita harus mencoba untuk menawarkan kembali, tapi tanpa paksaan. Jangan sampai anak trauma ya, karena kita maksa terus dianya seperti itu terus gitu ya. Jadi kita coba kembali. Dan memang anak itu butuh dikenalkan suatu makanan itu 8-15 kali percobaan loh. Jadi artinya dia nggak segampang itu cuma 2 kali, 3 kali mau. Jadi kita jangan langsung asal nyimpulin ya kalau anak kelihatan kayak menolak makanan. Karena barangkali itu istilahnya adalah neofobia pada anak, yang mana dia itu emang butuh dipaparin berkali-kali sampai akhirnya dia suka gitu, seperti itu sih. Oke. Nah tapi aku pengen tanya juga nih, kalau misalkan kayak bubur, aku sebenarnya nggak mau bubur nih. Nah itu gimana tuh dok? Yang nggak mau bubur ibunya atau siapa? Anaknya.
anaknya makan bubur kayak cuma sebentar itu udah gitu. Oke. Nah itu tadi biasanya anak itu kan sangat jarang nih. Ini kalau kita ngomongin baru banget MPASI 6 bulan ya. Ini kan artinya dari yang ASI cair tiba-tiba bubur padat. Itu wajar kalau dia mengalami penolakan karena perubahan tekstur mendadak ya kan. Dari yang air tiba-tiba jadi kental. Karena kan yang direkomendasiin kental ya. Makanya kenapa banyak ibu-ibu pengennya karena anaknya nolak terus akhirnya teksturnya dimiripin kayak ASI, encer, biar nggak terlalu jauh. Jadi akhirnya gagingnya nggak terlalu separah itu. Gaging itu muncul ketika menyentuh area 2/3 belakang lidah lah gitu. Jadi kalau misalkan makanan masuk ke situ, makanannya padat, nggak geser pula ya seperti tekstur odol, pasti itu refleksnya aktif biasanya. Jadi makanya itu hal yang normal sih ya. Kita pun kalau udah 1/3 belakang lidah kadang suka memuntah ya kalau kita masukin jari. Anak mungkin lebih maju kalau pada bayi. Jadi kayak dia hampir di tengah-tengah lidah itu sudah muncul reaksi itu. Dan itu memang normal sih. Itu tadi makanya harus dikenalin lagi. Jangan dipaksa, dicoba kembali. Bukan berarti kita turunin tekstur. Kuncinya itu jangan turunin tekstur ketika menghadapi hal seperti ini. Tapi kita harus tetap sabar dan konsisten. Nanti anak pasti pelan-pelan akan belajar kok. Sama kayak masa menyusui juga gitu. Berarti kalau tekstur itu cuma ada 3 dong berarti? Yang 6-8 bulan, terus 9-11 bulan, 11 satu lagi di atas 12 tahun. 12. Dan itu udah sama dong berarti? Iya, betul. Nah, tapi kan ada beberapa nih pertanyaan ibu-ibu yang saya baca-baca komen TikTok katanya, anak saya belum bisa naik tekstur, anak saya udah 1 tahun masih tekstur 6 bulan. Nah itu tuh kenapa bisa terjadi? Dan boleh tidak sih sebenarnya? Nah, kalau ditanya boleh apa enggak, sebenarnya nggak boleh dong. Karena kenapa? Anak itu dengan naik tekstur di sesuai waktunya, itu ngajarin dia ngelatih oromotornya. Oromotor itu kan kekuatan otot mulut dia. Jadi kalau nggak dilatih, anak itu akan males dong gerakin otot. Gerakin otot itu ribet, makan itu ribet kalau bisa dikatakan ya. Karena apa? Mindahin sebuah bubur dari pipi kanan ke pipi kiri ya kan, kayak geser kanan geser kiri, itu tuh ribet ya sebenarnya kalau kita pikirin secara mekanisnya gitu. Tapi kalau kita kan makan kadang nggak sadar ya, ngunyah-ngunyah tahu-tahu selesai. Tapi untuk bayi itu tuh rumit kalau nggak dilatih. Makanya kalau kita udah waktunya tekstur naik, itu harus diupayakan naik. Kalau enggak itu tadi akan mengalami keterlambatan tekstur sampai akhirnya 1 tahun masih di bubur. Dan itu pastinya nanti akan berpengaruh kemana? Ke bicara dia, ya kan? Dan juga nanti pastinya ke makan dia. Artikulasi beberapa huruf-huruf lain yang memang agak rumit ya, kayak contoh huruf yang harus lidahnya naik ke atas langit-langit, huruf R, huruf S yang kayak gitu-gitu kan. Jadi itu akan mempengaruhi ke depannya untuk si anak. Makanya kenapa tekstur ini harus sesuai umur. Nah sekarang kita ngomongin feeding rules yang benar ya dok ya. Nah kalau dokter sendiri gimana sih sebenarnya feeding rules yang benar itu untuk tahap MPASI? Nah, feeding rules itu kan intinya kan adalah sebuah aturan makan pada anak ya kan, dimulai dari jadwal. Artinya kita tuh harus bikin jadwal ya. Jadi kalau misalkan anaknya masih belum teratur, itu wajar ya, namanya transisi. Tapi gimana caranya kita berusaha konsisten dengan jadwal tersebut, walaupun ya mungkin ada suatu hari kita tidak bisa melakukan anaknya tidur karena anaknya istilahnya masih belum lapar dan lain sebagainya. Tapi cobalah untuk membuat jadwal itu tadi. Usahakan makan juga habis dalam 30 menit. Jadi kalau lebih dari 30 menit ya kita usahakan dihentikan gitu. Gak usah sayang-sayang ya sama makanannya, karena kalau lebih dari 30 menit khawatir anak bosan. Atau makanannya juga berubah dari segi jadi lebih encer gitu ya, keluar airnya, itu kan juga jadi gak enak, anaknya jadi gak suka gitu dengan makanannya. Kemudian habis itu lingkungannya dibuat jangan terlalu banyak orang yang berlalu lalang yang bikin anaknya itu mungkin jadi keganggu, kedistrak. Terus juga jangan memberikan makanan itu sebagai hadiah gitu kepada anak. Jangan memaksa saat memberikan dan dorong anak untuk mau makan dengan sendirinya gitu. Gimana dok caranya mendorong anak supaya makan sendiri? Ini pasti pengalaman ya.
Pertanyaan berdasarkan pengalaman. Jadi kita bisa juga yang namanya menyediakan piring di depan anak. Misalkan piringnya piring suction ya, biar kita juga nggak cranky ya ngeliat makanannya berantakan. Piringnya suction yang bisa nempel ke meja. Kita siapin finger food lah, makanan yang gampang digenggam sama anak tapi gampang lumat juga. Jadi nggak bikin kesedak. Terus di satu sisi kita siapin juga mangkok yang berisi bubur yang udah ketakar. Jadi kalau anak lagi kesempatan dia mangap, kita bisa diam-diam masukin juga supaya masuk kan yang ketakar. Jadi bisa melakukan kombinasi antara bisa dikatakan ya BLW plus itu spoon feeding. Sesuai gitu. Oke, jadi nggak apa-apa ya dok ya, pas masuk itu kita masukin juga. Oke, nah sekarang kan metode makan banyak ya dok ya, ada kayak BLW, spoon feeding dan lain-lain, mungkin yang dari Jepang juga ada juga ya. Nah cuman kalau saya pribadi kan menggunakan BLW, tapi yang kayak dokter tadi ada bubur, ada juga yang finger food dari 6 bulan. Nah menurut dokter metode-metode ini tuh yang paling efektif yang mana dok? Paling efektif itu sebenarnya nggak ada metode yang saklek sih untuk semua anak. Anak kan beda-beda ya, responnya juga beda-beda. Maksud dari kayak BLW atau finger food itu tadi kan ngelatih kemandirian si kecil, ngelatih dia juga untuk motoriknya dan lain sebagainya, koordinasi mata, tangan, mulut ya. Dan itu juga bagus gitu. Jadi makanya kalau spoon feeding itu lebih ketakar. Terus juga makanan yang masuk juga jelas, karbonya, proteinnya, apanya itu kan jelas karena kita yang bikin ya. Kalau BLW plus minusnya kadang beberapa makro atau mikronutrien nggak terpenuhi karena ya sesukanya anak gitu kan. Makanya kenapa ya boleh-boleh aja dikombinasikan dua-duanya. Makanya nggak ada saklek harus A harus B, yang nyaman untuk kita gitu. Yang penting feeding rulesnya 30 menit ya? Iya, apa yang terjadi kalau lebih dari 30 menit? Biasanya anaknya tuh suka trauma makan. Terus juga kadang orang tuanya stres dan suka marah-marah. Oke. Dan kenapa kalau bisa kalau misalkan ada rezeki lebih pakai high chair? High chair itu ngebantu anak untuk mandiri sih. Kan dia kan juga jadi kayak dia terbiasa duduk, teratur. Artinya kita kan ngelatih disiplin lah gitu. Semua itu kan terbiasa karena sebuah kebiasaan. Jadi nggak apa-apa. High chair itu bukan berarti sesuatu hal yang kayak nggak boleh atau apa. Itu bagus-bagus aja kok efeknya untuk si kecil. Oke. Oke, nah bicara soal nutrisi tadi kan banyak teman-teman yang mungkin belum tahu ya tentang nutrisi yang dibutuhkan sama anak kita gitu ya, dan gimana cara ngatur meal plan yang baik saat empasi. Nah, dokter gimana nih cara mengatur meal plan yang baik saat empasi? Nah, meal plan untuk MPASI yang baik itu yang pasti adalah kita tuh harus mengenalkan makanan secara bertahap ya. Artinya kayak misalkan kita kan juga pengen tahu anak alergi apa enggak ya sama apa yang kita berikan. Jadi misalkan bisa kita coba 3 hari gitu ya. Atau misalkan dalam 1 minggu ya bisa bahannya sama nih 3 hari tapi menunya diubah-ubah kan supaya anak juga nggak bosen ya gitu. Nah itu bisa dicoba seperti itu. Kemudian kita amatin tanda alergi pada anak saat MPASI, kayak misalkan tiba-tiba bengkak, tiba-tiba merah, tiba-tiba sesak nafas, itu kan juga harus diperhatikan ya gitu. Dan juga kita juga kalau bisa makanan-makanan yang jelas alerginya tinggi kayak misalkan seafood, itu juga kita ya harus hati-hati dong, pastinya waspada. Apalagi kalau keluarga punya bakat turunan alergi, jadi kan kita harus lebih concern ya terhadap hal tersebut gitu. Untuk masalah kayak menunya harus gimana sebenarnya itu dibebaskan sih, kayak misalkan dan kita kan boleh combine tuh antara protein, sayur, karbo langsung gitu ya pas pertama kali MPASI. Jadi bukan yang kayak menu tunggal gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau menu tunggal kayaknya kurang ya dok ya? Kurang, nanti nggak ke backup ya apa kebutuhan dia. Nah tahapan stimulasi untuk anak MPASI. Tahapan stimulasinya yang pertama itu anak kan pasti kita ajarkan dulu dia untuk teratur duduk ya. Duduk itu tadi kan melatih kemandirian si kecil untuk dia mau makan gitu. Nah ketika dia sudah mulai tertarik terhadap makanan, kita juga bisa coba untuk yang namanya makan bareng sama si kecil ya. Ajak papahnya juga. Terkadang anak itu lebih suka ya pas makan tuh ada papahnya juga, jadi nggak melulu sama mamahnya terus gitu. Itu juga akan ngelatih anak bercermin, oh ternyata ini tuh makan seperti ini gitu. Kemudian juga nanti
anak kan kalau misalkan mengalami kesulitan makan, selain yang disendokin itu tadi kan kita juga bisa menyiapkan makanan yang tertata di meja untuk anak melatih eksplorasi ya. Jadi artinya dia bisa mencoba apapun yang dia suka. Karena memang tugas anak itu adalah memilih apa yang mau dia makan. Tugas orang tua itu kayak menyiapkan makanannya, kapan waktu makannya, apa yang dimakan anak. Tapi anak yang menentukan mau makan apa hari ini, mau seberapa banyak yang dimakan. Nah itu anaknya yang menentukan sih. Aku pengen tanya juga ya dok ya, maksudnya kan kita yang ibu-ibu baru memulai empasi ini, seperti yang kita tahu kan kayak garam dan juga gula kan sebaiknya dihindari di 6-12 bulan. Nah ada nggak sih selain garam dan gula ini yang tidak boleh kena ke anak? Nah, sebenarnya kalau dari Kemenkes sendiri, diisi piringku Kemenkes ya, poster yang tersebar di sosial media, di Google gitu ya, itu garam tuh sebenarnya masih boleh dikasih kok. Mungkin gula kali ya yang nggak perlu, tapi garam itu boleh mungkin sejumput sekitar 0,1 gram. Kenapa? Karena ternyata kalau di lapangan nih, faktanya anak-anak itu kalau makanan terlalu hambar, mereka tuh suka nggak suka gitu. Jadi kayak suka GTM gara-gara makanannya hambar. Setelah diamati ya, ini kasus yang sering dihadapin di poli klinik gitu. Jadi banyaknya seperti itu, banyaknya nggak suka dengan makanan terlalu hambar. Kenapa? Karena ASI itu berasa. ASI itu tuh banyak rasanya Kak. Jadi kayak misalkan mama lagi makan apa itu kan berubah-ubah rasanya. Jadi sudah dia udah belajar rasa-rasa yang unik-unik. Tiba-tiba MPASI langsung jedar ya kan, hambar. Makanya wajar tuh kalau suka GTM tiba-tiba gitu. Pas bagian bubur aja ya. Bagian bubur. Begitu. Dan itu wajar sih itu. Akhirnya ketika misalkan dikasih sedikit garam misalkan, atau nggak dikasih kayak kan kalau sekarang tuh ada bubuk MPASI yang tapi kalau kita amatin sebenarnya bukan MSG ya jatuhnya. Itu kayak misalkan bubuk ikan 100% ikan salmon dikeringin, itu kan jatuhnya bukan MSG, jatuhnya kayak kita nambahin protein tapi itu nambah umami, nambah gurih tapi alami. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Kenapa? Karena anak sebenarnya karena udah kenal rasa-rasa dari ASI, dia pasti maunya makan tuh juga seenak itu gitu. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya, bener. Oke. Nah sekarang kan banyak nih MPASI instan ya. Nah menurut dokter sendiri aturan pemberiannya gimana sih dok tentang MPASI instan ini dan apakah sebenarnya baik? Ini pertanyaan yang banyak ditanyain. Kenapa? Karena memang banyak kadang orang tua tuh bingung udah nyiapin makanan semuanya ditolak. Akhirnya ya udah beralih ke Fortif ya kan. Nah sebenarnya Fortif itu nggak masalah juga. Kenapa? Fortif itu malah lebih diutamakan, lebih direkomendasikan kalau dibandingin sama bubur di pinggir jalan. Karena kalau bubur di pinggir jalan kita nggak tahu kandungannya apa ya kan. Sedangkan kalau Fortif itu kan ketahuan dari ingredients, kandungannya apa saja. Dan udah jelas ada tambah-tambahan apa-apanya gitu. Itu yang pasti kita cek adalah udah BPOM atau belum ya kan. Terus juga kandungannya apa saja, sudah memenuhi sesuai usia atau enggak. Terus kadang tekstur nih yang paling sering mungkin yang dijual itu untuk tekstur 8 bulan, tapi kita pengen kasih ke anak kita yang 6 bulan. Nah itu kita sesuaikan lagi teksturnya. Kita tahu kan teksturnya lumat. Jadi bukan berarti yang dijual di pasaran untuk 8 bulan nggak boleh buat 6 bulan, bisa, tapi kita sesuaikan teksturnya aja. Terus udah gitu juga Fortif boleh kok dikasih, apalagi kalau kita lagi bepergian nggak sempat bawa MPASI gitu. Yang penting tekstur disesuaikan aja. Gitu. Fortif tuh bubur. Iya. Bubur instan. Iya, gitu. Bubur instan, istilahnya fortifikasi. Ini juga banyak ditanyakan sama para ibu-ibu di rumah ya, santan. Santan itu kan tidak baik untuk kita. Tapi apakah kalau untuk bayi oke nih karena banyak lemaknya? Kalau santan untuk anak boleh-boleh aja karena itu kan tambahan lemak dan anak memang butuh lemaknya tuh cukup tinggi, 35-65%. Dan lemak itu kuncinya memang kan dia kalau pada dewasa aja suka bikin diare ya. Jadi pastiin kalau ngelolanya harus mateng. Terus juga ya jangan kebanyakan sih pastinya, jangan berlebihan. Itu tadi takarannya sekitar 1 jempol doang. Kecil, nggak terlalu banyak memang. Tapi boleh gitu. Ya berarti santannya. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang paling sering di dunia ibu-ibu ya, GTM. Nah, sebenarnya apa sih dok ini penyebab GTM? Kenapa sih mungkin ibu-ibu kayak saya dan teman-teman ini saya bingung ya. Kenapa sih anak dikasih makan kayak dikasih racun dok? Jadi GTM itu kita bahas dulu GTM itu apa? GTM itu kan gerakan tutup mulut ya. Biasanya anak nolak makan yang tadinya mau makan. Nah penyebabnya tuh banyak ya. Yang pertama
paling basic adalah anak masih kenyang ya, dia masih kenyang atau terlalu banyak ASI. Jadi dia pas jam makan ya dia masih kenyang gitu. Yang kedua mungkin dia lagi nggak nyaman badan, belum sakit ya. Misalkan lagi kayak kedinginan, kepanasan, pampers penuh atau belum mandi gitu, lagi nggak enak lah badannya. Terus atau juga anaknya emang lagi sakit tumbuh gigi, sariawan yang area rongga mulut itu kan paling sering gitu. Jadi itu tadi GTM tuh penyebabnya seperti itu, dan paling sering juga karena trauma makan dipaksa oleh pengasuh misalkan seperti itu. Oke. Berarti kalau dia nggak suka bisa GTM juga nggak? Bisa. Jadi kayak misalkan anak tuh kayak suka sama tekstur tertentu, kebiasaan sama yang cair tiba-tiba dikasih padat, atau ternyata kebiasaan yang bubur halus tiba-tiba ada gerindil sedikit, lupa disaring, ada yang lolos dikit, atau misalkan makan daging deh, teksturnya kan kadang suka ada serat-serat halus. Nah anaknya sadar akan hal itu, dia suka nolak gitu. Ini siasatnya yang tepat nih untuk mengatasi anak GTM seperti apa, Dok? Nah, yang pertama tadi kan udah jelas nih penyebabnya apa aja. Berarti kita harus atasi penyebabnya. Kalau anak lagi nggak nyaman, pastinya kita bikin dia nyaman dulu, mandi dulu, apa dulu gitu ya. Kalau misalkan dia lagi sakit, kita cek tumbuh gigi, kita obatin ke dokter ya, kita kasih salep misalkan untuk mengatasi nyeri di bagian tumbuh giginya. Atau misalkan bisa juga kalau dia lagi tumbuh gigi, kita kasih potongan buah dingin. Jadi anak tuh kayak titing ya, kayak ngunyah-ngunyah buah potongan dingin gitu. Jadi enak gitu area rongga mulutnya. Atau bisa juga kasih asip dingin gitu, misalnya pakai Straucap gitu ya. Nggak apa-apa kalau misalkan kondisi udah MPASI. Nah terus habis itu kalau misalkan masalahnya pada sensori deh, kadang yang sering kali, kadang kan suka dokter tuh suka ngasih arahan, coba latihan oromotor gitu kan, latihan oromotor anak, misalkan kayak gigit-gigit biji mangga gitu kan untuk ngelatih oromotor si kecil, atau anak disuruh grounding kayak suruh nyeker atau di rumput gitu ya, yang mana itu ternyata berefek loh kepada area taktil di rongga mulut gitu. Padahal dari tangan doang. Padahal gitu dari ya. tangan doang. Nah, cara mengidentifikasi nih anaknya small eater atau picky eater itu gimana? Kalau small eater itu anak makannya sedikit tapi dia mau beragam macam menu gitu. Tapi BB-nya juga kenaikan berat badan kurva masih oke. Sedangkan kalau picky eater dia pilih-pilih makanan dan ya cenderung kadang bermasalah tuh ke berat badannya juga gitu. Oke, nah cara mengatasinya gimana, Dok? Kalau cara mengatasi, kalau small eater memang kita nggak bisa maksa ya, jadi harus pelan-pelan, sabar untuk memberikannya. Dan karena anaknya makannya dikit-dikit, berarti kita kasih yang padat kalori. Kayak misalkan kalau disuruh antara protein hewani sama nabati, kasihnya hewani. Karena hewani volume sedikit, kalorinya besar, lemaknya besar. Tapi kalau nabati sebaliknya. Terus ya kita misalkan biasanya ngasih snack itu cuman potongan buah, bubur buah, ini coba kasih puding, coba kasih apa gitu ya, pokoknya yang zaman sekarang kan banyak banget ya menu-menu yang padat gizi, padat kalori kayak gitu. Harus coba semua nih kayaknya. Harus coba semua. Gitu. Oke, sebelum menjadi small eater atau picky eater, sebelum masuk ke dunia empati, apa sih tindakan preventif yang bisa dilakukan sama orang tua di rumah supaya anaknya tuh nggak jadi small eater dan picky eater? Oke, kalau small eater itu memang itu sesuatu yang istilahnya anaknya seperti itu ya. Paling sering tuh kayak udah bawaan dari sananya ya. Anaknya masukannya makannya sedikit-sedikit. Tapi yang bisa kita bantu lakukan itu tadi, kalau yang tadi small eater udah kejawab bahwa kasih yang padat kalori. Sedangkan untuk yang picky eater, kita bisa ajak anak untuk kayak sambil membuat MPASI itu bisa diajak untuk melihat atau ikutan bikin gitu makanannya gitu. Dan memang harus dipaparin itu tadi kayak yang pernah kita bahas tadi awal-awal, 8-15 kali diulangin dikasih, anak baru akan nerima gitu. Jadi artinya terus coba ya, sabar ya. Nanti anaknya pelan-pelan akan mau kok, dan orang tua nyontohin. Jadi orang tuanya juga jangan picky eater ya. Orang tuanya makannya juga semuanya. Jadi kita akan ngajarin juga anak kan ini melihat apa yang orang tua lakukan gitu. Nah dok, ini kan kalau misalnya kita nih udah kasih 1000 macam ya, nah itu kan berpengaruh nggak sih dok ke depannya? Misalkan nih sekarang dia suka salmon, nggak suka sapi. Nah itu ke depannya sampai gede dia bisa jadi nggak suka sapi gitu dok?
Iya, itu memang sebenarnya bisa berpengaruh. Makanya kalau anak ada kayak nggak suka sesuatu makanan dari kecil nih terutama, itu akan berpengaruh ke depannya sampai remaja gitu ya. Tahu cuman manusia itu kan istilahnya kalau sering dipaparin Ya. lama-lama juga akan ini ya, akan menyukai makanan tersebut. Jadi ya kita sebagai orang tua untuk bisa usahakanlah mencoba menawarkan kembali mungkin cara penyajiannya, menunya diubah yang anaknya suka gitu, seperti itu. Apakah ada terapi khusus untuk GTM, Dok? Kalau untuk GTM sendiri nggak ada terapi khusus medis, lebih kepada kita memperbaiki pola makan sih kadang ya, ngolah makanannya itu sendiri, terus ngelatih. Kalau memang ada masalah sensori ya mungkin itu beda lagi ya, itu harus ke dokter spesialis anak atau misalkan feeding terapis untuk diterapi sensori bagian makannya. Tapi kalau untuk GTM pada umumnya ya sekedar memperbaiki pola makan, lingkungan dan lain sebagainya aja sih sebenarnya. Oke. Nah, kalau terapi sensori itu kan berarti ada masalah sensori. Nah, itu masalah sensori itu gimana cara kita sebagai orang tua nih kayak was-was gitu, atau mungkin ini kayaknya ada masalah sensori, ini ciri-cirinya apa, Dok? Biasanya paling sering gini, anak cuman suka sama makanan kriuk-kriuk, tapi begitu makanannya bubur nggak suka. Contoh kan kayak dia sukanya fried chicken gitu yang crispy, atau misalkan anaknya juga sukanya yang terlalu asin, terlalu manis. Ya contoh lah dia sukanya makanan dewasa, tapi makanan bayi nggak suka gitu-gitu. Jadi itu kadang gitu antara hiposensitif atau hipersensitif area ini mulutnya gitu. Oke, dan terapinya tuh malah melalui tangan gitu ya? Yang Bisa ke situ juga, bisa juga kayak misalkan ngelatih kenaikan tekstur makanan. Kan contoh kayak gini, tahu tuh kan ada tahu sutra, tahu telur, tahu coklat. Kita kasih dari yang lembut dulu, misalkan tahu telur yang paling lembut kan, terus nanti perlahan ke tahu putih yang setengah ya medium, sampai akhirnya ke tahu coklat yang keras. Nah jadi kayak gitu, buah sama, dari buah yang lunak, buah medium sampai buah keras kayak gitu, gitu sih. Oke. Nah ini pertanyaan bagus nih, pertanyaan saya. Udah di dalam udah banyak nih, Dok, makanannya, tapi nggak dikunyah-kunyah. Nah itu gimana, Dok, supaya dia tuh mau ngunyah, Dok? Itu emang paling sering sih ya, artinya itu tadi anak kan istilahnya kadang suka ada yang bosen, bisa jadi juga mungkin faktor tekstur makanan ya, artinya kayak dia suka sama tekstur sebelumnya, jadi kayak belum siap naik tekstur yang sekarang. Terus atau bisa juga karena waktu makannya terlalu lama, jadi kayak misalkan dia sudah bosan dan lain sebagainya, maka itu tadi kita sesuaikan. Kalau memang ini masalahnya kepada kayaknya oromotornya nih yang perlu dirangsang, berarti ya kita coba terapi grounding kayak di rumput deh, yang misalkan tadinya anak ditaruh di rumput yang tadinya durasinya cuma 5 menit, terus besok-besoknya bisa naik ke 10 menit sampai setengah jam, akhirnya nanti berpengaruh ke makan. Tapi kalau untuk masalah sakit, misalkan ternyata berpengaruh ke misalkan anemia defisiensi besi atau apa gitu ya, itu kan kadang berpengaruh ke cita rasa di lidahnya sendiri juga. Nah itu mah butuh konsul ke dokter spesialis anak pastinya. Oke, Dok, saya kan sempat juga drop pertanyaan di Instagram. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dari teman-teman di Instagram. Oke, Dok, ada nggak sih batas maksimal pemberian empasi? Takut kebanyakan ngasihnya karena anak saya doyan makan. Rezeki itu, Dok. Jadi maksudnya ada nggak sih, takutnya kan overfeeding, Dok? Ada batasannya, jadi kalau 6-8 bulan porsi itu dari 2 atau 3 sendok makan sampai 125 mili. Jadi kita patokannya ke mangkok kaca ya. Terus udah gitu kalau 9-11 bulan 125 sampai 250 mili. Kalau di atas 1 tahun 200 sampai 250 mili. Gitu kira-kira. Oke. Nah, selanjutnya, Dok, baiknya empasi dimulai usia 5 bulan kurang seminggu atau di 6 bulan pas? Iya, kalau ditanya seperti itu memang pastinya 6 bulan. Cuman kalau misalkan ternyata kondisinya anaknya berat badannya nggak naik nih, udah 2 bulan, 3 bulan, maka ya itu ditentukan oleh mungkin dikonsultasikan dulu kali ya ke dokter anaknya, apakah perlu empasi dini atau enggak gitu. Oke. Dok, aku sering nih paksa anakku makan, apapun yang terjadi asal makanan masuk. Apakah ada dampaknya? Tentu. Itu pastinya ya, apalagi kalau kita maksa terus kondisi kita itu marah-marah atau kayak emosional gitu ya, pastinya itu akan bikin trauma
gitu. Makanya sebisa mungkin kita terapkan feeding rules tadi 30 menit, usahakan selesai aja. Itu juga membuat kita jadi lebih waras sebagai orang tua yang menyuapi gitu. Dan anaknya juga jadinya meminimalisir trauma makan. Oke. Anakku sembilit udah sebulan Kak, sejak sebulan MPASI. Nah itu kenapa dan gimana cara ngatasinya? Sembelit sejak sebulan MPASI, mungkin yang pertama evaluasi juga sih seberapa banyak sayuran yang diberikan, karena memang kalau anak-anak itu gak kayak kita. Kalau kita kan mungkin disuruh banyak makan sayur, tapi kalau bayi itu makan sayuran justru sedikit banget sih memang. Jadi barangkali sayurannya ternyata terlalu banyak, itu mungkin yang pertama. Atau memang ternyata makannya gak banyak nih yang paling sering. Kita kan kadang butuh banyak makan baru ada keinginan sensasi untuk pup ya, dan begitu pula bayi, barangkali anaknya ini makannya belum banyak, jadi makannya jadinya agak lama makannya pupnya gitu. Oke. Melatih oromotor bayi dengan gigit sayuran seperti wortel, brokoli, biji mangga itu perlu nggak dok? Kalau dibilang perlu, bisa ngebantu karena seperti kayak yang tadi kita jelasin, ngelatih oromotor pakai biji mangga itu pun juga bisa berlaku pakai buah sayuran rebus atau buah potong gitu. Jadi itu boleh banget sih kalau anaknya mulai nolak makan gitu. Oke, tapi sebenarnya kalau nggak nolak sih aman aja juga nggak apa-apa ya. Oke. Dok, boleh nggak kalau anak umur 9 bulan tapi udah dikasih nasi dan dia doyan? Sebenarnya kalau kita lompat sebuah tekstur, misalkan dari bubur langsung orang makanan menu keluarga, itu biasanya ada problem di atas-atas, mungkin nggak sekarang, tapi biasanya kalau pengalaman itu pas 1 tahun ke atas itu tiba-tiba anaknya mogok makan, nggak mau makan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini sama aja kayak kita fase berjalan, yang mana berjalan itu kan dari merangkak terus baru jalan, lari gitu kan, tapi kita kayak ngelewatin fase merangkaknya, tahu-tahu berdiri langsung jalan, maka jalannya tidak stabil. Makan juga sama, makanya kenapa boleh-boleh aja, cuman siap-siap pasti ada efek samping seperti itu sih yang akan dihadapin. Makanya mungkin bisa ya sesekali ditambahin nasi tim, yaitu tadi tekstur yang 9 bulan yang mana seharusnya kan nasi tim tambah lauk-lauknya nasi tim misalkan gitu. Nanti anaknya lagi mau apa baru menu keluarga gitu. Oke. Nah mungkin ini terakhir dari saya nih, pesan dari dokter untuk para ibu-ibu yang sedang berjuang dalam fase MPASI. Maksudnya untuk saya. Tetap semangat ya, khususnya Kak Grite, karena memang masa MPASI ini lebih challenging ya, bisa dikatakan dari masa menyusui kemarin, dan memang setiap anak itu beda-beda karakternya, jadi harus tetap sabar, harus tetap konsisten dan ajak keluarga untuk menentukan visi misinya seperti apa. Karena kalau misalkan keluarga ternyata ada yang nggak sesuai, yang misalkan kita menitipkan ke keluarga gitu ya, itu ya kadang jadi berantakan rencana kita yang harusnya berjalan mulus MPASI-nya gitu. Jadi harus menyamakan suara dengan lingkungan kita juga gitu. Oke dokter, terima kasih banyak sudah hadir dan sudah memberikan informasi banyak banget mengenai MPASI. Sehat selalu, bahagia selalu, salam buat keluarga juga. Sama-sama.